Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Pak Mirza, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pagi ini, dan teman-teman saya yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya Aliza Putri Maharani dengan NIM 237020101888. Di sini saya akan mempresentasikan teori komunikasi, salah satunya teori dari Max Horkheimer yang berjudul Modernisme in Komunikasi Teori. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Horkheimer adalah seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh utama dalam mengembangkan teori krisis dan mazhab Frankfurt. Ia lahir pada 14 Februari 1895 di Stuttgart. Horkheimer menempuh pendidikan di Universitas Frankfurt. Ia mempelajari filsafat dan psikologi. Setelah itu, pada tahun 1925, ia mulai mengajar dan mengembangkan pendekatan filsafat sosial yang kemudian menjadi cikal bakal teori kritis. Selanjutnya, yaitu ada paradigma. Yang pertama, kritik terhadap rasionalitas instrumental. Horkheimer mengkritik dominasi rasionalitas instrumental dalam masyarakat modern, yaitu cara berpikir yang hanya mengutamakan efisiensi, utilitas, dan tujuan praktis. Dalam komunikasi, hal ini tercermin dalam cara media digunakan untuk memperkuat kontrol sosial dan memperlancar sistem ekonomi kapitalitas tanpa memperlihatkan dampak sosial dan budaya yang lebih luas. Selanjutnya ada kritik terhadap kebudayaan massa atau kultur industri. Horkheimer dan Adenauer mengembangkan konsep industri kebudayaan yang menggambarkan bagaimana budaya dan komunikasi dalam masyarakat kapitalis telah diadopsi secara massal untuk tujuan komersial dan menjadi alat kontrol sosial. Media massa menurut mereka tidak hanya menyebarkan hiburan tetapi juga ideologi yang memperhatikan status kuno, mengurangi potensi perubahan sosial yang lebih kritis. Selanjutnya yaitu ada tradisi komunikasi. Horkheimer melihat bahwa ilmu komunikasi tidak netral. Ia menyoroti bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial yang menindas. Media massa atau industri budaya dianggap sebagai alat dominasi yang menyebarkan ideologi status quo atau menekan kesadaran kritis. Tujuan utama tradisi ini adalah emansipasi, bukan sekadar memahami komunikasi, tapi mengubah kondisi sosial yang tidak adil. Horkheimer juga menolak pemisahan fakta dan nilai, serta mengkritik rasionalitas instrumental yang menyingkir nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada konteks histori penemuan teori. Max Horkheimer, tokoh utama mazhab Frankfurt dan pelopor teori kritis pada awal abad ke-20. Ia mengembangkan kritik terhadap modernisme saat pemimpin Institut für Sozialforschung pada 1930 di tengah krisis ekonomi politik Jerman. Dengan menyoroti peran media dan teknologi komunikasi yang dianggap tidak netral, melainkan sebagai alat manipulasi massal dan reproduksi kekuasaan melalui rasionalitas instrumental yang menekankan efisiensi dan kontrol, bukan pembebasan. Selanjutnya ada konsep utama dan asumsi teori. Max Horkheimer dari mazhab Frankfurt menjelaskan bagaimana modernitas dan kapitalisme memengaruhi komunikasi melalui konsep rasionalitas instrumental, industri budaya, dan alienasi. Media digunakan bukan untuk
pencerahan, tetapi untuk kontrol sosial dan penyebaran ideologi dominan. Ia menolak pandangan bahwa komunikasi bersifat netral dan mengkritik ilmu sosial positivistik yang mendukung status quo. Meskipun pesimistis, Horkheimer percaya bahwa kesadaran kritis dapat membuka jalan menuju emansipasi dan perubahan sosial. Next, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian digunakan Horkheimer dalam membangun teori modernisme in komunikasi teori adalah pendekatan filosofis kritis dan interdisipliner yang berbeda dari metodologi penelitian sosial empiris konvensional. Prosesnya melibatkan analisis teoritis, kritik ideologi, refleksi filosofi, dan aplikasi konsep pada fenomena sosial dan budaya dengan tujuan untuk memahami struktur kekuasaan dan mendorong perubahan sosial. Ia tidak menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran dalam pengertian modern, melainkan mengembangkan kerangka teoretis melalui pemikiran kritis dan analisis mendalam. Next, selanjutnya ada relevansi dengan fenomena saat ini. Media sosial, yaitu awalnya media sosial mengikuti logika modernisme melalui algoritma dan metrik efisiensi seperti CTR dan engagement. Namun kenyataannya komunikasi di platform ini sering emosional, penuh noise, dan terargumentasi menunjukkan batas pendekatan modernis. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Model komunikasi top-down, soft, dan struktur hierarkis mencerminkan modernisme. Namun kini banyak organisasi mulai beralih ke pendekatan kolaboratif dan terbuka menunjukkan pergerakan ke arah postmodernisme. Selanjutnya yaitu komunikasi politik. Kampanye digital masih menggunakan prinsip modernisme. Prinsip modernisme pesan terstruktur, berbasis data, dan ditargetkan. Tapi fenomena post-truth dan disinformasi melemahkan asumsi bahwa audiens bersifat rasional. Next, selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, struktur dan kejelasan dalam proses komunikasi. Teori ini memberikan kerangka yang sistematis dan terstruktur untuk memahami komunikasi sebagai proses linier antara pengirim dan penerima. Ini sangat bermanfaat dalam dunia industri, milenial, dan organisasi birokrasi. Yang kedua, fokus pada kemajuan rasionalitas, yaitu modernisme berasumsi bahwa dengan komunikasi yang efisiensi dan berbasis data, masyarakat bisa bergerak menuju kondisi yang lebih baik dan teratur. Next, selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama yaitu mengabaikan subjektivitas dan konteks sosial. Salah satu kritik utama Horkheimer sendiri di kemudian hari terhadap modernisme adalah bahwa ia cenderung mengabaikan makna subjektif, pengalaman individual, dan konteks sosial yang kompleks. Komunikasi bukan sekadar transfer informasi, tetapi juga proses negosiasi makna. Yang kedua, tidak mampu menangkap realitas postmodern. Dalam era digital dan media sosial, komunikasi tidak lagi linear dan objektif, tetapi penuh dengan noise, ironi, hiperrealitas, dan permainan makna. Model modernis sulit mengungkap dinamika ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.